sahabat Yakobian, hari ini saya bersama dengan Bapak Santo. Halo, so acara ini kita ada di acara apa buatnya? Bincang Sehat Sekolah Santo Yakobus. Yes. Nah, ini dia Dokter Elisa. Mari dokter, silakan. Nah, ini Dokter Elisa yang akan bergabung bersama kami di tengah dok. Oke, boleh kita sapa atau sudah bergabung? Halo Dokter Edward. Halo, selamat sore. Halo sahabat Yakobian, hari ini saya bersama dengan Bapak Santo. Halo. Kita Wah. sedang berada di sekolah nih ya Pak ya. Wah iya, pasti udah pada tahu dong kalau misalnya sahabat Yakobian pasti tahu Bu Altea. Kita ada di sekolah gitu Iya, ya. betul. Walaupun mereka sudah nggak ke sekolah, kayaknya nggak asing gitu kita ada Iya, di mana betul. ya. Tapi ngapain nih Pak kita di sekolah? Nah iya, ngapain dan ini siapa ya? Oh iya, saya siapa ya? Ya ini Ibu Altea, sahabat Yakobian. Ibu Altea ini adalah konselor di TK gitu ya. Guru baru di tempat kita. Wah, nanti adik-adik TK yang unyu-unyu bersama Ya, yang Ibu Altea. menggemaskan itu. Nah, tapi kan gimana Bu Altea menggemaskan? Emang Bu Altea sudah ketemu? Oh iya, saya belum pernah ketemu nih Pak. Apalagi Bapak ya, sudah berapa tahun Pak nggak Nah, ketemu dengan itu dia. anak-anak? Saya sudah sekitar berapa tahun ya, sudah lewat purnama lagi, lewat matahari lagi, air surut, air pasang, kita masih belum bertemu. Betul, nah tapi kita semangat dan antusias banget ya Pak. Yes. Karena akhirnya kita akan melaksanakan PTMT. Iya, kita akan melaksanakan pertemuan tatap muka Betul. 100% gitu ya. Iya, betul. So, acara ini kita ada di acara apa Bu Altea? Bincang Sehat Sekolah Santo Yes. Yakobus. Nah, karena kita mau berbincang-bincang secara sehat di Sekolah Santo Yakobus menyambut PTM 100%. Iya. Begitu ya, Bu Betul. Altea? Untuk menjawab keresahan yang mungkin jadi pertanyaan nih buat para orang tua, mungkin khawatir anaknya gimana ya Pak di sekolah setelah berapa tahun nggak pernah ke sekolah, Nah, dan kita tahu virus ini masih ada ya Pak ya. iya betul sekali. Di sekolah tuh aman nggak ya? Iya, Terus betul. apa aja yang harus dilakukan? Iya, betul. Nah, untuk itu Bu Altea, kalau misalnya hanya saya nih Pak Santo atau Bu Altea menjelaskan, mungkin kurang afdol gitu Iya. Bu. Karena kita sebenarnya punya dokter yang keren-keren ya Pak ya. Bener, iya kita punya dokter yang keren dari klinik Pratama Bina Kasih ini gitu ya. Ini satu-satunya sekolah loh yang ada kliniknya. Iya, keren UKS banget. versi profesional. gitu ya. UKS profesional. Nah, oleh karena itu ditangani oleh dokter-dokter juga. Nah, bincang sehat kita kali ini nih Bu Altea. Ya, kita akan ditemani Yes. oleh seorang dokter dari klinik Bina Kasih. Nah, siapa? Banyak ya. Oh, Banyak ya. Nah, kita akan langsung sambut aja Ya. dokter yang akan bersama kita. Lah inilah dia. Bu Altea silakan, dipersilakan. Ya, mari dipersilakan Dokter Elisa untuk bergabung bersama dengan kami. Yeay, ini dia Dokter Elisa. Mari dokter, silakan. Nah, ini Dokter Elisa yang akan bergabung bersama kami di tengah, Dok. Nah, harusnya saya di tengah ya. Terpujilah saya di antara wanita. Oke. Nah, sudah bersama dengan kita Bu Altea, ini Dokter Elisa. Halo dokter, apa kabar? Baik, Sehat? sehat. Sehat ya. selalu, pasti. Nah, luar biasa. Karena apa dokter selalu sehat? Karena pakai masker. Iya, betul. Gitu ya. Kita semua pakai masker gitu ya. Iya. Nah, ini salah satu wujud nyata bagaimana kita siap untuk Iya. PTM gitu ya. Kita berusaha semaksimal mungkin ya Pak ya untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Yes, dokter, Ya. kita ada di acara bincang sehat nih dok. Betul. Udah terlihat sehat kah saya? Sehat ya dokter ya. Buat teh juga ya sehat Iya, ya. betul. Nah, kita ada di acara bincang sehat dokter. Nah, dokter kita mau tanya-tanya nih mengenai apa-apa saja sih yang bisa dijaga atau apa-apa saja yang bisa dilakukan buat nanti anak-anak ini masuk sekolah supaya aman gitu. Adakah masukan dari dokter atau Ya. mungkin dokter akan katanya mau ngundang satu dokter lagi gitu katanya? Ya, betul. Saat ini kita sudah mengundang dokter anak, kebetulan teman saya, Dokter Edward Sujono. Beliau sekarang praktek di Geraha Kedoya. Beliau juga mengajar di FK Atmajaya dan Wow. beberapa tempat prakteknya ada di klinik Medikit Greenfield, Mandaya Royal Hospital. Puri. Nah, Oke. ini dokter Edward ini ya dokter ya. Ya. Oke, boleh kita sapa atau sudah bergabung? Halo dokter Edward. Halo, Halo, dokter. selamat sore Selamat Pak Santo, sore, Dok. Bu Altea, Dokter Elisa. Selamat sore. Senang bisa berkumpul kembali di sini walaupun saya secara online ya. Iya. Oh iya, ini dokter Edward ini secara online karena memang waktu gitu ya, masalah Iya. waktu dokter ini sangat sibuk sekali gitu ya dokter ya, baru selesai praktek atau gimana nih dokter?
Ya, baru selesai ngajar saya. Oh, kalau Wah. hari ini ngajar ya, karena tadi selain buka praktek juga ngajar ya. Ya, Dokter Elisa dan Dokter Edo, terima kasih. Dokter Edo begitu panggilannya? Iya, boleh Pak. Boleh ya, Dokter Edo atau Dokter Edo Boleh, ya? boleh. Yang enaknya saja. Iya, Bu Altia mau manggil dokternya dokter apa ini? Dokter Edo aja Pak. Dokter Edo ya? Iya. Kalau pasien-pasien saya manggilnya Om itu. Wah, Om, Om. Om, Kalau Bu Altia mungkin cocok masih manggil Om ya. Om ya, Om Edo. Om Edo. Oke, dokter kita berdua bertiga bersama Dokter Elisa gitu ya. Kita mau tanya-tanya nih karena dokter kan dari sebagai dokter anak gitu Dokter Elisa ya. Dokter anak. Nah, dokter anak nih kalau misalnya secara umum kita akan tanya ke Dokter Elisa gitu ya. Tapi secara khususnya Bu Altia kita akan bertanya ke Dokter Iya. Edo gitu ya. Jadi kita punya 2 narasumber yang terjamin ya Pak ya. Benar banget. Karena kita bincang-bincang sehat toh. Iya Nah, betul. kita mau ada beberapa pertanyaan nih Dokter Elisa dan Dokter Edo gitu ya. Kita kan mau PTM 100% nih dok. Nah kira-kira secara umum dulu deh dari Dokter Elisa apa sih yang harus kita jaga di sekolah ini gitu loh? Yang pasti kita harus ya sebelum sekolah mungkin sarapan dulu, betul. Habis itu protokol kesehatannya tetap dilakukan di sekolah selama di kelas. Iya. Ya, seperti itu Mungkin, ya. Mungkin dari keresahan orang tua gitu ya dok. Mungkin emang sebenarnya apa sih dok masker gitu ya? Mungkin kalau anak-anak kan masih suka, aduh pengap nih gitu, atau mungkin ngerasa nggak nyaman pakai masker. Nah itu sebaiknya seperti apa ya dok? mungkin Dokter Edo bisa bantu jawab dok. Oke, Dokter Edo gimana? Jadi sebenarnya memang ini jadi concern kita di Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kita lihat bahwa selama pandemi ini memang ada gap yang cukup besar, terutama mengenai tumbuh kembang dan masalah perkembangan dari si anak ya. Ya kita memang sampai sampai satu kesimpulan bahwa pertemuan offline ini pertemuan online memang tidak akan bisa menggantikan pertemuan offline. Artinya untuk menciptakan, untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak, proses belajar mengajar, itu memang yang paling ideal adalah pertemuan tatap muka. Ya, tetapi spiritnya kita harus bergerak dalam spirit yang sama. Tetapi juga di satu sisi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia memberikan pesan yang cukup sangat jelas bahwa dalam menjalankan proses pertemuan tatap muka ini, yang utama dan pertama itu yang menjadi prioritas kita adalah tetap dari keselamatan dan kesehatan si anak serta keluarganya. Jadi kita juga meminta supaya sekolah, orang tua juga selalu mencermati perkembangan yang terjadi di Indonesia khususnya di Jakarta ini. Ya, kembali tadi mengenai masalah penggunaan masker ya, itu memang PR tersendiri ya, jangankan untuk adik-adik kita yang masih kecil, bahkan yang remaja pun juga tadi saya di jalan ngelihat itu ya, yang naik motor, yang jalan kaki itu udah banyak sekali anak-anak sekolah yang berkeliaran tapi tidak memakai masker. Ya, jadi ini memang tugas yang sangat berat. Memang salah satu yang dikeluhkan itu adalah tidak nyaman napasnya. Ya, tetapi ini memang harus dibiasakan ya, karena kita ingin mencapai proses ini dengan baik, tetapi kita juga mau menjaga kesehatan dari si anak serta keluarga serta gurunya juga. Ya, yang ideal memang adalah menggunakan masker medis ataupun masker yang 3 ply ke atas. Ya, idealnya memang kalau yang disarankan itu adalah menggunakan masker double seperti yang Pak Santo kenakan ya. Jadi ada masker medis dulu, terus kemudian lapisan berikutnya itu adalah masker kainnya. Ya, dikatakan bahwa masker medis plus masker kain, tapi jangan kebalik ya posisinya ya Pak ya. Jangan masker kain dulu baru masker medis. Tapi kalau masker, nah ini dia nih ada modelnya nih, luar biasa ya. Ini prokesnya luar biasa ketat ini ya. Jadi masker medis dulu itu biasa memiliki filtrasi yang sangat baik sekali terhadap virus. Tetapi kalau kita lihat masker medis itu kadang-kadang di sisinya ini masih bolong. Ya Pak Santo ya. Jadi ada bolongnya. Ya, kalau misalnya mungkin Pak Santo mau buka boleh itu kelihatan ya. Jadi ada celahnya biasanya di samping-sampingnya. Nah, tujuannya adalah dengan kita menggunakan masker kain lagi, maka si celah itu akan lebih terjepit.
ya. Jadi lebih proteksinya lebih ketat, ya, sehingga masker medis plus masker kain, ya, itu kalau dari data yang ada, penelitian yang ada, efektivitasnya jauh atau efektivitasnya ada di atas daripada masker medis plus masker medis. Kadang-kadang saya suka lihat tuh orang di mall ada yang jalan pakai masker medis sampai 3-4 lapis. Oh, Itu iya, iya, sayang iya. bener ya, buang-buang sekali gitu loh ya. Padahal sebenarnya dengan masker medis plus masker kain itu udah cukup baik. Ya tentunya kita nggak mungkin anak-anak sekolah ini disuruh pakai N95 ya. Pakai N95 itu benar-benar memang sangat menguras tenaga ya. Benar. Apalagi saya kalau misalnya lagi praktek pakai N95, habis satu pasien saya minta break dulu, tarik napas dulu, ngatur napas lagi baru pasien berikutnya. Ya saya rasa sih itu kalau mengenai masker, Pak Tanto dan Bu Althea. Iya, kita juga baru tahu ya Bu Althea, artinya kita juga sering lihat kan dokter ya, pakai masker tuh double tapi masker medis semua dokter. Gitu ya, masker medis semua ternyata harus pakai masker kain juga supaya ini ya menjaga celahnya itu ya. Betul. Menjaga celahnya ya. Mungkin ya. kalau masker medisnya 5 rangkep terus diikat-ikat ya bagus juga sih. Cuma kan useless ya buat apa ya, gitu dok, buang-buang ya. Iya dokter Edo, akhirnya kita ngerti ya kenapa pakai masker double dan harus masker lainnya selain masker medis gitu ya. Ya, kan orang-orang pada bingung ya Pak, kok bisa masker medis plus kain lebih bagus daripada masker medis plus masker medis gitu ya kan. Itu karena ada yang celahnya di ini yang di bagian pipi gitu. Iya. Nah dokter Elisa, kita kembali lagi nih dokter Elisa. Dok, tadi kan penjelasan dokter Edo jelas banget kenapa harus pakai masker double dan masker medis serta masker kain. Nah kalau di sekolah kita ini aturannya gimana ya dokter ya? Kan pasti konsultasi juga dong ke dokter, bikin prokes di sekolah gitu loh. Memang yang dianjurkan di sekolah kita juga pakai double masker, masker kain yang paling depan, di dalamnya masker medis. Seperti itu. Bahkan kalau memang perlu kita pakai face shield. Ya karena kan anak-anak udah lama tidak berjumpa, pasti ketemu jadi deket-deket ngobrolnya seperti itu ya. Nah itu, jadi sahabat Yakobian, Bapak Ibu yang ada di rumah juga gitu ya Bu Althea. Kan Bu Althea anak-anak kecil nih. Nah tadi pesannya dokter Elisa tuh. Iya betul. Bahwa kita selain pakai masker double juga pakai face shield ya. Karena secara suka nggak sadar ya Pak, tiba-tiba ngobrol sama temennya udah jaraknya udah terlalu dekat gitu. Nah soal jarak juga nih ya Pak ya. Ya seperti kita ya, ini kita jarak ya, berjarak ya. Kita berjarak ya. Ini kita ada jarak di antara kita. Iya betul. Tapi mungkin bisa lebih diperjelas juga ya Pak Santo dan Dokter Elisa. Mungkin sebaiknya jaraknya berapa sih yang baik gitu ya, karena kan dengan munculnya variasi virus baru juga ya Pak ya, mungkin harus semakin ketat kah menjaga jaraknya ya, atau semakin jauh gitu ya, yang tadinya 30, 110 gitu ya, apa mesti sejauh mata memandang jaraknya dokter gitu, atau sejauh mana jarak yang perlu kita atur, apalagi di sekolah gitu dok ya, karena kita tuh udah kangen banget sebenarnya, karena seperti dokter Edo bilang bahwa nggak bisa menggantikan offline itu kalau belajar gitu loh, nggak bisa tergantikan. Maka jaraknya gimana ya dok ya baiknya? Memang kalau misalnya kita mengetahui sifat dari si COVID-19 ini, mereka menular secara droplet dengan jangkauan jarak sekitar 1,6 meter. Ya, jadi jarak itu yang yang kita jaga supaya jarak di antara individu itu minimal ya 1,6 meter. Ya memang sebenarnya saya lihat kalau misalnya pelaksanaannya di dalam kelas pada saat anak masuk ke dalam sekolah, saya rasa sih sebenarnya tidak terlalu masalah. Justru titik lemahnya ini adalah pada saat istirahat dan pada saat pulang. Jadi ini yang titik lemahnya sekali gitu. Belum lagi kalau misalnya papa mama juga udah lama nggak pernah ketemu ya, aduh kayaknya kalau kurang deket kurang afdol gitu ya. Nah ini juga perlu disiplin juga selain dalam menjaga jarak, selain oleh guru, si muridnya, juga orang tua yang nganter. Ya ini kita benar-benar lagi berada dalam kondisi yang tidak normal ya. Orang bilang new normal ya bolehlah, tapi ini kondisi yang tidak biasa. Jadi kita memang benar-benar harus beradaptasi, harus lebih disiplin terhadap diri sendiri terutama ya. Jadi mungkin Bapak Ibu guru juga
pada saat anak-anak istirahat bisa ada tim yang mengawasi supaya mereka tidak terlalu berdekatan satu sama lain, dan kalau bisa tidak usah makan ya, tidak usah makan di sekolah, apalagi jajan ya. Beberapa sekolah menutup kantinnya ya, terus kemudian ya itu karena yang titik rawannya itu adalah pada saat istirahat dan pada saat pulang. Biasa tuh ya. ngumpul tuh ya. Jadi pulang pun juga apalagi untuk adik-adik kita yang masih kecil mungkin harus diatur ya satu persatu keluarnya ya. Saya rasa sih seperti itu. Oke. Iya, itu secara umum yang harus dilakukan ya Bu Althea ya. Nah, balik lagi kita. Kalau di sekolah Bu dokter gitu ya. Bu dokter, gimana kalau di sekolah ini kita menerapkannya? Apa saja yang sudah ada nih di sekolah kita Yakobus ini? Di sekolah sudah ada tim Satgas Covid di sekolah. Udah gitu juga ada guru-guru piket yang akan berkeliling untuk selalu mengingatkan. Nah, selain itu dari tim klinik juga akan support juga setiap saat sewaktu-waktu akan datang ke sekolah untuk melakukan sidak, melihat apakah semua mengikuti protokol kesehatan gitu. Nah, pastinya sekolah sudah melakukan usaha ya Pak ya, yang maksimal yang kita bener bisa. Ya, jelas Bu Althea di Yakobus ya. Iya. Tadi seperti sarannya Dokter Edo ya, ada Satgas, ada kita Dok di Yakobus di dokter. Piket ada ya Dokter Elisa? Piket, bahkan nanti Dokter Elisa akan sidak langsung. Wah. Yang macam-macam langsung suntik. Enggak ya? Enggak. Pokoknya nanti akan kalau nggak pakai masker, Dokter Elisa akan kasih masker ya Dok ya? Kita sudah menyiapkan masker juga ya Dok kalau nggak salah ya? Iya, ada masker cadangan. Nah, jadi nanti kalau Dokter Elisa ngeliat, oh nggak pakai masker, dikasih masker sama dokter nanti. Jadi kalau belum sarapan, nah saya juga ngomong-ngomong bakmi nih Dok ya. Tadi dokter bilang kita kalau bisa nggak usah makan di sekolah, gitu ya. Nah, bagaimana sih memenuhi nutrisi anak kalau dimakan di sekolah nggak makan, terus harus makannya kapan dan makan apa aja Dok? Takutnya gitu pada kelaparan ya Pak sama ya dulu. Di sekolah malah pada kelaparan gitu. Ini gara-gara bakmi nih dokter jadi ngingetin saya nih. Mungkin Pak Santo yang lapar gitu. Iya, yang lapar dokternya sama gurunya sebenarnya. Jadi sebenarnya itu semua tergantung dari berapa lama pertemuan tatap mukanya ya Pak ya. Kalau misalnya untuk adik-adik kita yang masih TK yang kecil-kecil, mungkin kan pertemuan tatap mukanya tidak terlalu lama. Ya, jadi makan, minum semua di rumah aja. Tapi kalau untuk anak SMA kan mungkin saya nggak tahu kalau di Yakobus berapa jam ya Pak tatap mukanya? Tatap mukanya kita sampai jam 12 ya kurang lebih di awal itu. Iya, ada istirahat juga ya? Ada, tapi tetap di kelas kalau ini ya, di kelas, tetap di kelas. Tidak makan, tidak minum, tidak keluar gitu. Jadi memang ada aturannya tidak diperkenankan makan dan minum ya. Oke, ya sudah kalau misalnya seperti itu ya sangat baik ya. Kalau misalnya ada yang sangat terpaksa sekalipun juga mungkin tetap diberikan adendum. Kalau ada yang terpaksa sekali harus mengkonsumsi obat dan lainnya tetap diizinkan, tapi case by case ya, tidak dipukul rata semua pergi makan dan sebagainya ya. Nah sebenarnya kalau untuk nutrisi, sebenarnya ini kan coronavirus 19 ini sebenarnya adalah virus ya. Sebenarnya coronavirus itu sendiri sebenarnya ada banyak, dan bahkan sebelum pandemi ini merebak ya banyak sekali kita yang juga sudah terkena coronavirus. Tetapi coronavirus yang bukan COVID-19 ya, anak-anak juga banyak. Jadi bukan cuma coronavirus, ada adenovirus, ada retrovirus, ada RSV dan lain-lainnya. Nah, sesuai dengan sifatnya, kalau dia ini virus, sebenarnya goal yang paling utama itu adalah menjaga imun sistemnya ya. Imun sistem ini bisa dicapai dengan nutrisi yang baik ya, aktivitas dan istirahat yang seimbang, serta satu hal lagi yang paling penting di anak-anak ini adalah imunisasi harus lengkap. Walaupun itu bukan imunisasi COVID ya, imunisasi yang penyakit lainnya. Karena penyakit-penyakit lain itu bisa menjadi komorbid ataupun bisa menjadi penyerta yang menyebabkan si COVID-19 ini menjadi lebih berat pada seorang anak. Sebenarnya vitamin penting, tetapi yang menjadi prioritas kita itu bukan vitaminnya. Ya, vitamin D boleh nggak? Zinc boleh nggak? Semua boleh. Vitamin C boleh nggak? Boleh. Tetapi mau makan vitamin D sehari 2 botol, vitamin C mau makan 10 tablet,
zinc mau makan 5 tablet, kalau misalnya makanan sehari-harinya tidak terpenuhi dengan baik, ya percuma juga, ya. Karena dalam makanan yang gizi yang seimbang, makanan yang normal, kalau misalnya asupannya cukup baik, banyak dari komponen vitamin dan mineral tersebut sudah tercakup di dalam apa yang kita konsumsi sehari-hari. Seperti itu, Pak. Jadi jangan salah kaprah. Jadi kalau misalnya mau dikasih vitamin boleh-boleh aja, tetapi jangan sampai berpikir ya udah makan sekedarnya aja, yang penting saya makan vitaminnya, jangan seperti itu. Itu salah kaprah gitu. Karena banyak sekali yang seperti itu. Jadi emang harus seimbang, terutama dari gizi kita dulu ya dokter ya, yang makanan sehari-hari ya. Betul. Ya. Jadi baru nanti vitamin tambahannya begitu. Bu Althea sendiri konsumsi vitamin? Konsumsi dong Pak, setiap hari. Tapi itu tadi ya Pak, kata kuncinya adalah seimbang ya. Jadi tidak hanya asupan makanan, tapi tadi dokter juga sempat sebut untuk tidurnya juga harus cukup gitu ya. Jadi nggak cuma vitamin aja, tapi banyak hal-hal lain yang juga harus seimbang gitu ya. Apalagi anak-anak di masa pandemi ini, kalau saya perhatikan jam tidurnya bermasalah, Bapak Ibu. Jadi banyak sekali yang baru bisa tidur jam 12 malam, jam 11 malam. Jadi pola tidur selama masa pandemi ini berubah. Saya banyak sekali dapat keluhan dari orang tua yang jam tidur anaknya berantakan. Ya mungkin karena pagi tidak perlu bangun pagi ke sekolah dan lain-lainnya. Mereka jadi waktu tidurnya benar-benar terganggu. Jadi nggak cuma makan ya Bu Althea ya. Begitu dok ya. Jadi kira-kira apa lagi dok kalau misalnya di sekolah ini kita melakukan himbauan apa kepada anak-anak supaya tidurnya teratur atau makan vitamin bagaimana? Menyediakan vitamin kah kita di klinik ini untuk anak-anak kalau misalnya imunisasi lengkap tadi katanya? Yang penting sih imunisasi, influenza juga boleh itu. Boleh ya? Ya Dokter Edo ya. Iya. Apa yang bisa dilengkapi, imunisasi dilengkapi. Jadi ada ya kalau di klinik kita dok ya? Ya. Nah jadi bagi anak-anak yang belum imunisasi lengkap, bahkan ada imunisasi influenza gitu, bisa juga di klinik kita dok ya. Nah itulah maksudnya kalau kita bincang-bincang kesehatan ini supaya kita tahu nih bahwa sekolah kita mencukupi banyak hal ternyata Bu Althea. Betul, fasilitasnya lengkap juga ya Pak ya. Gitu loh, jadi tadi juga dibilang supaya kalau makan itu penting ya dokter ya, nutrisinya ya dilihat. Tapi juga yang lebih penting adalah waktu tidur. Jangan main game online Nah sampai jangan malam. mabar terus gitu ya, push rank sampai pagi. Atau nonton drama Korea ya Pak. Layangan putus. It's my dream. It's your dream. Ya jadi perlu dijaga waktu tidurnya begitu Bu Althea ya dokter ya. Jadi nanti ada himbauan juga supaya waktu tidur gitu ya dok ya. Kita juga ada di kelas-kelas itu dipasang, kalau saya nggak salah ini ya, gambar-gambar himbauan dan sebagainya dok ya. Poster-poster ya. Bu Althea, selain tadi makanan, tadi Bu Althea juga kayak penasaran kalau di sekolah dan di rumah tuh gimana maksudnya? Nah iya, berarti kan tadi kita harus saling menjaga, nggak cuma dari diri anaknya sendiri, tapi dari guru dan juga dari orang tua gitu ya dok. Nah tapi kalau di sekolah sendiri nih dok, terutama anak-anak di kelas kecil ya Pak, mungkin kan kalau mainan itu satu mainan bisa tuker-tukeran sama temannya atau mungkin bergantian gitu. Nah itu kan berarti harus bagaimana ya dok? Apakah kita harus berapa kali kita mencuci tangan atau bawa mainan sendiri? Iya, atau mungkin bawa mainan sendiri. Jadi nanti parkiran nggak macet di luar dokter, di dalam sama mobil-mobilan anak. Mobil-mobilan ya. Betul. Ya mengenai cuci tangan ya sebenarnya kita sarankan setiap kali mereka habis menyentuh barang ya. Atau sesuatu ya, orang, barang ya, sebaiknya sih mereka cuci tangan ya. Dan tentunya mungkin bisa juga di hari pertama sekolah ini diambil secara random beberapa anak untuk memperagakan cara mencuci tangan yang benar seperti apa. Jadi kita bisa nilai. Nah, kalau misalnya benar mungkin boleh dapat sepeda Pak Santo. Nanti saya jadi Pak Jokowi. Itu jadi satu daya tarik yang tersendiri juga gitu. Jadi maksudnya setiap hari mungkin kan kalau misalnya semua langsung dilakukan tindakan itu kan sangat sulit. Tetapi mungkin setiap hari kita ambil sampel satu kelas 3 anak atau 2 anak, mungkin itu akan menjadi sesuatu yang melatih mereka juga gitu loh. Iya. Oke, nanti kita akan ada siapkan anak yang demo ya suster ya, cuci tangan gitu.
Sabun juga tersedia kita dok ya. Ya. Terus hand Tempat cuci sanitizer. tangan. Mungkin tangan. iya dokter, penjelasannya luar biasa sekali buat ya, Ya, kita betul. jadi tahu banyak hal. Betul, kita jadi tahu tadi ya Pak, yang pertama soal pakai masker, terus Mm, menjaga jarak, ternyata betul. 1,6 ya Pak, 1,6 meter. Kemudian Makan. mencuci tangan, iya nutrisi juga harus seimbang. tidur ya, harus Pak. seimbang. Betul. Nah, kita gitu Saya ya. rasa yang terakhir itu juga cukup menarik tuh Pak. Jadi on the spot per hari kita ambil sampel beberapa anak untuk cuci tangan atau cara mereka pakai masker, terus kemudian mungkin sharing bagaimana mereka sehari-harinya tidur. Jadi tidak melulu hanya masalah akademisnya saja, Ya. tapi kita juga mau lihat bagaimana mereka mempraktekkan prokes di rumah. Seperti Yes. itu. Jadi real juga dokter ya, kelihatan anaknya praktek. Itu kan banyak Betul. nilai-nilai di sana ya. Iya, betul. Iya, Yang bisa tiap hari kita dikembangkan. ulang dengan individu yang berbeda. Wah, sangat kami terima sarannya, nanti Iya. akan kami lakukan gitu ya. Betul, Apalagi Pak. Bu Altea nih yang di TK ya, nanti Bu Altea. Di kelas kecil ya Pak. Di kelas kecil. Nanti Wah, bersama kita banyak banget dapat ilmu nih ya Pak Santo. Ya. nanti saya minta kami gitu ya, kami Bu Altea dan saya minta satu statement Dokter Edo, satu statement, dan nanti dari Dokter Elisa Ya. sebagai pemimpin klinik di sini di sekolah gitu ya, dari Dokter Edo dan Dokter Elisa satu statement yang bisa membantu dan menguatkan anak-anak ini supaya belajar dan tetap sehat. Ya, tetap semangat ya adik-adik tercinta ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk proses belajar mengajar yang baik, untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal, pertemuan online memang tidak bisa digantikan, pertemuan offline memang tidak bisa digantikan dengan pertemuan online. Tetapi kita semua, terutama untuk adik-adik yang lebih besar, harus benar-benar disiplin ya, dan juga melek sama update kondisi sekitar ya. Kita tahu bahwa walaupun ini PTMT sudah dimulai ya, bahkan beberapa sekolah melakukan PTM 100%, tetapi kasus Omicron sudah mulai naik ya, dan grafiknya setiap hari semakin tinggi ya. Karena itu tetap waspada, mungkin untuk anak-anak gejala tidak terlalu bermasalah, tetapi untuk orang yang kita sayangi di rumah, untuk papa, mama, opa, oma, dan saudara serta kerabat yang punya penyakit komorbid, tentunya ini akan sangat berbahaya. Dan saya juga sangat meminta pada pihak sekolah untuk tetap memberikan keleluasaan dan kelenturan dalam proses belajar mengajar ini, karena kita memang tidak dalam kondisi yang biasa. Jadi kasih juga kesempatan buat orang tua dan murid-murid yang punya keterbatasan tertentu untuk tetap bisa mengikuti pelajaran ini dengan optimal, karena itu adalah hak dari mereka juga. Saya rasa Oke, luar biasa sekali Dokter Edo atas statementnya. Terima kasih Dokter Elisa. Selanjutnya, supaya anak tetap belajar dan tetap sehat. Anak-anak biar tetap sekolah, tetapi juga harus yakin bisa mengikuti prokes. Terus mama papa juga yakin anaknya bisa memakai masker dengan benar, anaknya akan aman di sekolah gitu dengan apa yang sudah kita sediakan di sekolah, seperti itu. Dan jangan lupa sarapan, jaga kesehatan. Itu aja. Oke, begitu dari Dokter Elisa ya. Jangan lupa sarapan, jangan sarapan. pernah kesiangan, tidurnya dijaga Ya, gitu ya. betul. Iya. Oke Bu Altea, akhirnya waktu juga ya yang memisahkan kita. Terima kasih kepada Dokter Edo. Halo Dokter, terima kasih. Terima kasih Dok sudah menyempatkan Sama-sama. waktunya. Iya, Sekolah luar yang biasa. bagus. Kesibukannya ya. Nah, ya terima kasih sekali lagi kepada Dokter Edo, dan terima kasih kepada Dokter Elisa atas waktunya dan penjelasannya yang begitu luar biasa. Nah, Bu Altea, kita Ya. pamit. Ya betul, kita pamit undur diri. Iya. Dan akhir kata kita juga mau sampaikan ya Pak Iya. kepada anak-anak murid kita bahwa Jangan takut untuk ke pergi ke sekolah. Ya, saya Pak Santo. Dan saya Ibu Altea. Sampai jumpa. Salam Yakobian, Great Yakobian.